Halo Sobat Taruna, selamat datang di channel Mas R. Yang akan kita bahas adalah SKD bagian tes inteligensi umum. Untuk materi pertama kita kali ini, kita akan bahas terkait analogi verbal. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih pengertian dari analogi verbal. Pengertian analogi verbal sendiri itu adalah padanan kata yang dimana kita mencari kata yang sesuai berdasarkan pola-pola yang ada. Dalam tes ini, siswa itu akan diuji dalam pelemahan kata, fungsi, dan lain sebagainya yang sesuai dengan kata yang diketahui. Di dalamnya sendiri ada beberapa hubungan yang dimana kita mencari kata yang hilang berdasarkan hubungan kata yang diberikan. Seperti contoh di samping di sini ya. Ketika kalian mendapatkan soal seperti ini, ada kata pertama berhubungan dengan kata kedua. Maka kata ketiga dan keempat berhubungan berdasarkan kata sebelumnya. Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu nih terkait jenis atau tipe soal dalam analogi verbal. Nah, jenis tipe-tipe soal dalam analogi verbal itu terbagi menjadi 3 bagian, yang dimana untuk yang pertama sendiri adalah melengkapi pasangan kata. Untuk hubungannya sendiri, ketika ada kata satu yang berhubungan dengan kata kedua dan kata ketiga, kita mencari kata keempat, maka kata keempat sendiri dapat dicari dengan cara kita mengetahui hubungan dari kata pertama dan juga kata kedua. Oke, yang kedua di sini memilih pasangan kata. Kalau tadi kita hanya ingin mengetahui melengkapi pasangannya saja. Cuma di sini yang akan kita ketahui itu adalah hubungannya sendiri, pasangan dari kata ketiga dan kata empat berdasarkan hubungan dari kata pertama dan juga kata kedua. Yang ketiga ada analogi ganda. Nah, kalau analogi ganda sendiri ya di sini campuran antara tipe soal pertama dan kedua. Kita mencari pasangan kata, namun di sini pun kita harus tahu nih terkait pasangan apa atau hubungan apa yang terjadi dalam kata satu dan juga kata duanya untuk mencari kata ketiga dan juga kata keempat. Di sini Karyuna akan jelaskan nih beberapa hubungan yang selalu ada dalam soal. Untuk yang pertama di sini antara hubungan sinonim atau persamaan kata. Contohnya ya di sini kalau ada kata gembira berhubungan dengan senang, maka kita harus dulu nih hubungannya itu. Gembira, senang itulah persamaan kata. Jadi kita harus cari dulu nih terkait persamaan kata juga dari opsi yang diberikan. Ya, teman-teman, ada yang tahu apa itu? Oke, benar sekali. Ini ya jawabannya itu adalah pemikiran, ide. Terkait persamaan kata juga bahwa pemikiran itu artinya adalah ide. Yang kedua ada hubungan antonim atau lawan kata. Contohnya ya, dini hari itu senja hubungannya. Berarti dini hari kita taunya itu adalah waktu pagi sebelum ayam berkokok. Senja sendiri waktu sebelum maghrib. Dan begitu ini adalah lawan kata. Lawan kata yang sesuai itu adalah benar, siang dan malam ya. Terkait waktu juga. Selanjutnya ada hubungan sebab akibat. Seperti contoh, mesin gerak atau mesin terjadi. Mesin itu akan menghasilkan gerak karena adanya sebab akibat sendiri. Maka setrika, ini ada kata rapi, lipat, rata, panas, licin. Nah, jangan sampai kalian salah dalam mencari opsinya. Kalau mesin itu membuat barang itu gerak. Kalau setrika bisa membuat rapi ya, jangan panas. Karena apa? Ini hasilnya sendiri. Untuk yang keempat ada hubungan jenis. Kalau jenis itu semisal ada bunga mawar. Contoh lagi, ada hewan kerbau dan sebagainya. Kalau di sini Pulau Morotai. Cuaca hubungannya itu jenis ya. Jenis dari pulau itu Morotai. Sedangkan cuaca itu adalah hujan. Yang tadi rapi, sekarang di sini hujan.
Oke, selanjutnya adalah hubungan kata dan sifat. Ya, di sini ya, kata dan sifat sendiri contohnya kayak tadi. Misal, Pak Ridwan punya kata itu selimut. Berarti sifatnya adalah lembut. Atau lagi ya, ada yang namanya batu. Batu ini adalah kasar atau berat dan sebagainya. Contoh lain tidak selalu dengan kata tadi. Ada rasa ya. Contohnya kalau misalkan gula itu manis. Asam berarti asam. Kalau di sini ya, basah berhubungan apa ketika pasir ini berhubungan dengan gurun. Berarti kita pengen tahu nih terkait tempat yang emang yang pertama itu pasir, berarti ada di gurun. Ya, basah itu di mana? Bukan di air, tapi di selokan. Selokan ini pasti basah. Selanjutnya, hubungan kata dan fungsi. Oke. Fungsi di sini bermacam-macam. Kayak misalkan kayak tadi ya. Mesin ini untuk menggerakkan. Oke. Lap ini untuk mengepel. Sapu ini untuk menyapu dan sebagainya. Tapi ada juga soal-soal yang lebih menjarah kepada ilmiah. Seperti soal di sini nih. Statistika, data, geologi. Statistika itu adalah ilmu tentang data. Fungsinya itu untuk kita mencari ya ilmu-ilmu terkait data. Sedangkan geologi itu adalah ilmu untuk bumi ya. Oke. Lanjut. Ini ada hubungan kata dan solusi. Kalau hubungan kata dan solusi berarti kita harus tahu nih, kalau kita melakukan sesuatu maka harus apa? Contohnya di sini ya, ada kata haus berhubungan dengan apa, ketika lelah pun berhubungan dengan apa. Kita mencari di sini terkait tipe-tipe soal ya yang ganda tadi. Berarti yang harus kita tahu adalah ketika haus kita harus minum ya. Kalau lelah kita istirahat. Jadi opsinya yang C ya. Minum dan juga istirahat. Next lagi untuk nomor 8 ada hubungan kata dan bagian. Sini tadi kakak bilang hal yang solusi. Kita harus apa kalau kata dan bagian? Seperti rumah pasti ada pintunya. Motor pasti ada rodanya. Di sini untuk soalnya kapal ini jangkar. Maka kita lihat di sini ya, perhatikan bahwa semua opsi di sini mengatakan bahwa ini semua bagian. Cuman dari opsi di atas pertanyaan itu adalah kapal itu jangkar. Yang dimana lebih ke itu adalah bagian yang ikonik ya. Bagian yang emang ada. Karena kan kapal ini ya mempunyai jangkar. Karena jangkar itu tidak ada di kendaraan lain. Dengan begitu di sini ya, yang paling pas itu adalah sepeda pedal. Karena pedal sendiri hanya ada di sepeda, tidak ada di kendaraan lain. Oke, atau kan bisa juga dengan kata kereta api, berarti gerbong ya, atau rel. Oke. Pokoknya ini yang emang sendiri itu ya, di situ terkait bagian yang sesuai atau bagian itu mempunyai ciri khas terkait kendaraan transportasi tersebut. Oke, 9 ada hubungan kata dan proses ya. Kata dan proses berarti sesuatu yang telah terjadi. Nah, sebenarnya di sini contohnya itu beras, bubur. Oke, beras menjadi bubur istilahnya. Maka kata yang tepat itu adalah oke, benar. Ini ya, gandum itu jadi roti. Di situ ada namanya teh sama pucuk. Kalau itu kebalik, ya. Kalau pucuk nanti jadi teh, bisa. Kayak pucuk teh nih, nanti jadi minumannya itu adalah teh. Ini kebalik. Nah, karena ada soal-soal yang emang sebagai pengecoh aja juga. Oke. Dan terakhir 10 ada namanya hubungan kata dan pekerjaan. Nah, kalau hubungan kata dan pekerjaan bermacam-macam. Bisa itu contoh alat kerja di sini ya, atau tempat bekerja, atau dengan siapa ia bekerja dan sebagainya. Pokoknya selalu berhubungan dengan pekerjaan. Contoh di sini dokter stetoskop. Maka titik-titik borgol. Siapakah yang sering menggunakan borgol? Ada polisi, hakim, tenggara, tukang besi dan besi, ya. Yang menurut itu adalah polisi.
karena polisi tugasnya salah satunya adalah menangkap penjahat yang selalu setelahnya akan diborgol. Oke, itulah pembahasan part 1 mengucap melalui verbal. Oke, untuk pembahasan sendiri kita akan bahas untuk part 2-nya terkait analogi verbal 3 kata, analogi verbal kalimat, dan juga analogi verbal kalimat panjang. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa, terima kasih.